Pemirsa, pada hari pertama kampanye Pilkada di Jawa Tengah tahun 2024, paslon Cawagup dari paslon nomor urut 1 dijadwalkan akan mengunjungi pasar tradisional di Semarang. Sementara calon gubernur nomor urut 2 Ahmad Lutfi akan menyerap aspirasi warga di sejumlah pasar juga di kota Semarang. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita bergabung bersama Reda Pulpi dari Pasar Bulu, Kota Semarang, dan juga Andrea Prianto. Kita ke Pulpi dulu. Pulpi, kenapa pasar ini yang dipilih oleh pasangan yang Anda ikuti pada saat ini, Pulpi? Leo, kalau kita lihat data dari BPS atau Badan Pusat Statistik, memang untuk angka harga kebutuhan pokok atau sembako mulai dari minyak, beras, kemudian ada bawang dan lain-lain, pada kemarin ini memang terus mengalami peningkatan hingga hari ini. Karena di Jawa Tengah sendiri ini sudah memasuki masa pancaroba, di mana ini juga menjadi permasalahan mengenai harga-harga kebutuhan pokok. Jadi ini menjadi salah satu alasan kenapa Ahmad Lutfi memilih dua pasar sekaligus untuk dikunjungi pada hari pertama kampanyenya di Kota Semarang. Ada Pasar Bulu dan Pasar Mangkang. Lutfi nanti akan mendengarkan secara langsung seperti apa keluhan dan juga menyerap aspirasi dari pedagang mengenai harga-harga yang semakin tinggi. Nah, kalau bicara soal musim pancaroba tadi, Leo, memang di Jawa Tengah ada sejumlah permasalahan terkait pertanian. Ini juga menjadi sorotan bagi Ahmad Lutfi yang kemarin sempat menyebut pada Hari Tani bahwa petani di Jawa Tengah ini juga akan menjadi sorotan penting bagi timnya bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani. Ini juga tentunya menjadi permasalahan menahun di Jawa Tengah. Kemudian untuk agenda lainnya pada siang hari nanti akan bertemu dengan pengurus Ponpes dan juga para santri di sebuah pondok pesantren di Kaligawe, Jawa Tengah. Kemudian pada malam hari nanti akan bertemu dengan sejumlah Gen Z atau milenial anak muda Jawa Tengah. Di mana kalau kita lihat sebelum masa kampanye pun Ahmad Lutfi juga memang cukup rajin ya, Leo, untuk bertemu dengan sejumlah anak muda menyerap aspirasi. Di mana aspirasi-aspirasi ini tentunya menjadi salah satu dasar bagaimana timnya ini membuat program kerja dan juga membuat apa yang menjadi tujuan mereka jika nanti terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah 2024. Bagaimana anak muda juga sempat disebutkan oleh Lutfi bahwa menjadi tonggak yang penting. Kalau Jawa Tengah kita lihat masih banyak anak muda yang nantinya akan memilih pada Pilgub November mendatang, bahkan lebih dari 70% merupakan swing voters. Ini merupakan pemilih pemula yang masih belum menentukan siapa nanti yang akan mereka pilih pada Pilgub mendatang. Dan ini tentu menjadi sebuah celah besar bagi Lutfi juga dan juga untuk paslon satunya, di mana angka inilah nanti anak-anak inilah yang akan berusaha mereka rebut hatinya untuk bisa memilih mereka pada Pilgub November mendatang. Menjadi tonggak yang penting karena Jawa Tengah juga sebagian besar pemilihnya adalah anak muda, baru pertama kali memilih. Tentu mendengarkan suara dari anak muda Gen Z milenial ini menjadi hal yang penting bagi Ahmad Lutfi untuk mengetahui sebenarnya apa permasalahan bagi anak muda di Jawa Tengah nantinya akan menjadi sorotan penting dan utama juga menjadi fokus khusus selama masa kampanye yang pada tahun ini memang tidak terlalu lama untuk kampanyenya kalau dibandingkan dengan Pilkada pada 2018 yang lalu. Leo. Baik. Kalau tadi Reda ada di pasar, kita akan beralih ke Andre. Andre, Anda ada di pasar juga. Apa yang akan dilakukan oleh pasangan Andika Hendy pada hari ini, Andre? Baik, Leonard, selamat pagi. Di hari pertama masa kampanye yang dimulai dari tanggal 25 September hingga 23 November mendatang, pasangan nomor urut 1 Andika Perkasa dan juga Hendra Prihadi dijadwalkan hari ini akan melakukan kunjungan ke sejumlah pasar-pasar tradisional di Kota Semarang, seperti di mana saat ini kami melaporkan, yaitu di Pasar Peterongan Kota Semarang. Hendy akan dijadwalkan tiba sekitar 10 menit lagi untuk menyapa para pedagang, pembeli dan juga warga di Pasar Peterongan. Suasana pagi hari ini sudah mulai terlihat ramai. Para pedagang sayuran, buah hingga pedagang sembako sudah mulai terlihat ramai dan antusias menyambut Hendra Prihadi atau yang akrab disapa Hendy. Sosok Hendy sendiri bukan asing bagi warga Semarang, terutama para pedagang pasar di pasar tradisional Peterongan Semarang, karena memang Hendra Prihadi atau Hendy merupakan
wakil wali kota di periode 2010 hingga periode 2010 hingga 2013, kemudian dilanjutkan wali kota Semarang di 2 periode, yaitu periode 2016 hingga 2022, sebelum akhirnya hijrah atau pindah ke ketua LKPP di Jakarta. Momen di mana Hendy menyapa warga ini juga menjadi momen untuk melepas rindu, karena warga Semarang sudah merindukan Hendy yang pindah atau meninggalkan Semarang beberapa tahun belakangan ini. Dipilihnya pasar tradisional oleh tim pemenangan pasangan nomor urut 1 Andika Perkasa dan Hendra Prihadi memang karena pasar tradisional dianggap penting karena sebagai sektor untuk penopang dan pilar perekonomian di Jawa Tengah. Demikian juga dengan program yang dimunculkan oleh pasangan nomor urut 01 Andika Perkasa dan Hendra Prihadi, yaitu Jateng Bakule Dewe, yang merupakan program andalan untuk memberikan modal bagi para pedagang kecil, terutama di pasar tradisional. Selain itu, pasar tradisional dipilih oleh tim pemenangan Andika Perkasa dan Hendra Prihadi karena memang selama beberapa pemilu dan pilwakot, basis masa Hendra Prihadi memang di pasar tradisional dan menjadi kantong suara bagi Hendra Prihadi. KPU Provinsi Jawa Tengah mengharapkan agar masa kampanye ini dapat berjalan dengan lancar, mengajak semua peserta pilkada untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama proses kampanye atau tahapan kampanye terbuka ini. Untuk sebentar kembali ke Leonard. Baik, kita tentunya akan menantikan jalannya kampanye damai di Jawa Tengah. Andrea Prianto melaporkan dari Pasar Peterongan dan juga Reda Pulpi tadi juga melaporkan dari Pasar Bulu di Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih teman-teman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.